Pas lagi dibersihin, bom. Apa kata detektor AI? Ini adalah video bikinan AI, tidak ada laporan peristiwa ini terjadi di Tel Aviv. Ya maklumlah, dari mukanya juga kelihatan nggak pinter ya, makanya bisa kegocek video AI. Halo warga intelektual sekalian. Wah. Orang ini sangat-sangat bermasalah, guys. Orang ini sangat-sangat perlu dihindari. Orang ini selalu berpikirnya itu tidak rasional ya. Bahkan ya cenderung menyebarkan video-video yang tidak benar gitu ya. Kemudian ngarang gitu ya. Fitnah dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini sangat-sangat berbahaya sekali. Dan ini bikin negara kita nggak maju gitu. Dan dia selalu berpihak pada kelompok tertentu ya. Dia tidak pernah mengkritik yang dia dukung itu. Ini sangat berbahaya sekali ya. Siapa yang saya maksud? Gajah Hussein atau Hussein donasi. Jadi guys, baru-baru ini Gajah Hussein mengatakan ketika Israel membombardir kilang minyak yang ada di Iran atau persediaan daripada IRGC, Gajah Hussein mengatakan, oh ini sebenarnya konspirasi dari Israel itu sendiri ya. Dia mengatakan, oh nanti Israel akan memfitnah ya negara-negara tetangga daripada Iran itu sendiri seperti Arab, Kuwait, Dubai, ya Oman dan sebagainya. Ya, dia mengatakan Israel akan membalikkan fakta ya, akan menfitnah ya, mengatakan bahwa tuh yang nyerang kilang minyak itu bukan saya ya, itu UAE dan lain sebagainya gitu ya, Oman, Qatar dan sebagainya. Jadi akan diadu domba. Itu kata Gajah Hussein. Dia mengatakan ya orang-orang yang dari Timur Tengah itu akan diadu domba. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini logical fallacy atau tidak? Jadi di sini saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya juga sering mengkritik Israel kok. Amerika juga saya pernah kritik. Jangan berpikir bahwa saya pro terhadap Amerika ya. Jangan berpikir saya pro terhadap Israel. Saya nggak pro siapa-apa di sini ya. Channel ini bukan pro-proan ya. Saya bicara by data gitu ya, by fakta gitu. Jadi ada banyak video-video daripada Gajah Hussein ini yang logical fallacy dan cenderung mendukung pihak tertentu gitu. Ini namanya a priori ya. Dan ini juga sudah pernah dikritik oleh Guru Gembul ya. Guru Gembul sama Gajah Hussein ini sudah pernah bermasalah ternyata guys. Gajah Hussein ini dicap sebagai orang yang a priori. Apa sih ciri-ciri daripada orang yang a priori itu ya seperti Gajah Hussein ini ya. Dia itu tidak pernah mengkritik Palestina, nggak pernah mengkritik jagoannya gitu ya. Ya biasanya dia akan mengkritik musuhnya ya, negara lain gitu ya. Sehingga dia ya kalau kita jeli ya, dia ini kalau misalnya dikritisi secara akademis akan selesai ya. Cuman warga Konoha kan berpikirnya itu mohon maaf ya, nggak semuanya tapi berpikirnya itu kan kurang akademis ya, kurang rasional ya. Kemudian menelan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh Gajah Hussein ini. Kemudian ditambah lagi dengan yang namanya fanatisme dalam beragama. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Gajah Hussein ini fanatisme berlebihan dalam beragama? Kenapa dia menyeret-nyeret warga Konoha itu dalam konflik ini? Apakah ada untungnya atau tidak? Apakah tujuannya itu donasi gitu? Apakah karena donasi sudah mulai berkurang gitu? Kenapa Gajah Hussein ini membenci yang namanya Israel, membenci yang namanya Amerika? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Apakah karena dia tertahan di Timur Tengah sampai sekarang nggak bisa pulang-pulang? Apakah tujuannya itu donasi gitu? Ya, apa sebenarnya yang jadi permasalahan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar aib daripada warga Konoha. Apa itu faktanya? Menurut keyakinan saya, Gajah Hussein adalah orang yang sangat-sangat fanatik dalam beragama. Jadi orang yang fanatik berlebihan dalam beragama ini ada yang salah dalam otaknya. Ada kelainan di dalam otaknya. Kalau misalnya mengatakan apa kelainannya? Ada tanpa kita sadari. Apa itu? Orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu biasanya kalau ada fakta, mereka akan menolak kalau itu tidak sesuai dengan yang ada di pikirannya, kalau tidak sesuai dengan yang seiman. Jadi biasanya orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu yang penting seiman gitu ya. Kalau misalnya ada fakta berbenturan dengan kepentingan kelompoknya ya, berbenturan dengan kepentingan agamanya, maka biasanya akan menolak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ini dipengaruhi oleh mabuk agama.
Ya, mohon maaf bagi yang tervideo kalau saya mengatakan mabuk agama ya. Saya sangat yakin bahwa Gajah Hussein ini mabuk agama dan dia menyeret-nyeret orang lain itu mabuk agama ya. Kemudian ciri-ciri daripada orang yang mabuk agama itu biasanya mereka menganggap bahwa mereka yang paling benar, mereka yang paling suci, mereka yang paling wow, mereka yang dilindungi Tuhan ya. Mereka menganggap bahwa Tuhan mereka yang paling benar, mereka menganggap bahwa Tuhan mereka yang paling suci. Jadi asal muasal daripada orang yang radikal itu ya mirip-mirip seperti Gajah Hussein. Gajah Hussein ini sudah bisa dikategorikan orang yang radikal gitu. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengkritik gajah gitu, nggak pernah mengkritik Iran gitu. Kalau misalnya mengatakan apa sih yang dikritik dari gajah dan dari Iran, ada banyak yang perlu dikritik. Kalau misalnya mengatakan, lu kok membela Israel, seolah-olah membela Israel, membela Amerika, ya lu juga harus mengkritik Amerika. Banyak kritikan saya terhadap Amerika. Misalnya, apa kritikan terhadap Amerika? Ya, Amerika itu ada juga orang jahat guys di Amerika. Saya harus mengakui itu. Tapi apakah semuanya orang orang Amerika itu jahat? Enggak kan? Ya, apakah Donald Trump itu terlalu arogan atau terlalu narsis? Ya, kalau saya memperhatikan, ya Donald Trump itu narsis, ada narsisnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah eh, itu bermasalah? Selagi nggak merugikan orang lain, nggak jadi bermasalah. Ya, saya mengkritik Donald Trump, orang yang narsis gitu. Justru kalau saya perhatikan pemimpin yang narsis itu yang sangat dibutuhkan ya kalau saya perhatikan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa narsis itu tidak baik ya, bukan seperti itu maksudnya. Gini guys, Pak Soekarno juga kan kalau boleh jujur kan dia kan narsis ya kalau kita perhatikan. Ya kalau dia nggak narsis itu kan dia tidak akan mencintai dirinya sendiri gitu. Cuman narsisisme itu kan terlalu berlebihan ya, cuman terlalu berlebihan. Apakah Trump seperti itu? Justru kalau saya perhatikan, kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, kita tidak akan bisa jadi pemimpin, guys. Ya, itu dibutuhkan. Suka tidak suka, narsis itu dibutuhkan seorang pemimpin gitu ya. Apakah cuma Donald Trump yang seperti itu? Enggak. Ayatollah Khamenei juga seperti itu kok. Tanpa kita sadari. Kemudian pemimpin yang lain juga seperti itu kok. Ada banyak kok pemimpin-pemimpin. Pak Prabowo gimana? Ada sedikit ya. Kalau saya perhatikan. Dia menganggap bahwa MBG itu yang paling wow, lebih bagus daripada MBG daripada Jepang. Narsis itu namanya. Ya. Jadi di video saya tidak berpihak ya. Bagaimana dengan Israel? Apakah Israel melakukan kesalahan? Ya, kadang-kadang Israel melakukan kesalahan gitu. Bukan berarti saya berpihak pada Israel di sini ya, jangan berpihak ya. Kemudian apa kesalahan daripada gajah? Apa kesalahan daripada uh, Iran itu sendiri? Iran punya kesalahan besar apa itu? Iran itu coba-coba melawan Amerika, tapi menggunakan kekuatan doa gitu. Kalau misalnya mengatakan, enggak mereka menggunakan drone dan sebagainya. Enggak, itu enggak bakal berhasil. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena zamannya sudah berubah. Kalau zaman dulu, zaman abad ke-7, ya mungkin Iran menang. Ya saat itu kan menggunakan kuda, menggunakan pedang. Sekarang ini enggak butuh lagi kuda, pedang, enggak. Sekarang butuh B2 Spirit ya. Ya pesawat siluman yang tidak bisa kedeteksi, tiba-tiba buar ya, tiba-tiba boom gitu. Ya, bayangkan B2 Spirit datang ke Iran, tapi ya nggak ada satupun tentara Iran yang mengetahui ya. Tiba-tiba boom ya, hancur tuh ya pabrik nuklir daripada Iran. Dari situ sudah ketahuan sebenarnya. Kalau Iran punya B2 Spirit, oke lah, ya mungkin masih imbang lah gitu ya. Tapi kan Iran nggak punya B2 Spirit gitu. Ya kemudian Iran juga nggak punya nuklir ya. Ya kalau misalnya mengatakan, oh Iran punya nuklir, ya itu cuman mulai gitu ya, mulai pengen punya nuklir. Tapi pada faktanya Iran nggak punya nuklir. Kemudian Iran juga terlalu nekat gitu ya, ya terlalu berani gitu ya. Jadi gini guys ya, kalau kita tidak bisa bekerja sama kalau kita tidak bisa mengalahkan Amerika, lebih baik kerja sama. Lah, siapa juga yang mau dengan Amerika? Siapa juga yang mau tunduk dengan Amerika? Nah, itu pemikiran egois warga Konoha. Ada pemikiran-pemikiran seperti ini di Konoha, sama seperti pemikiran Gajah Hussein. Gajah Hussein juga berpikir seperti itu. Siapa juga yang tunduk dengan Amerika? Bukan tunduk, kerja sama. Tahu diri gitu loh. Ya, percaya diri bisa, tapi tahu diri lebih penting gitu. Kenapa sih kita nggak tahu diri gitu? Ya, kalau kita nggak bisa menyaingi Amerika, lebih baik kita kerja sama. Ya, kalau Amerika itu mengembargo Indonesia, maka kita akan selesai. Selesai, guys.
kita bergantung pada dolar ya. Kemudian mitra dagang kita nomor 2 di dunia itu Amerika. Jadi kita nggak boleh gitu ya, nggak boleh memusuhi Amerika. Apakah tindakan dari Pak Prabowo itu sudah benar? Sudah benar. Kalau dia dekat dengan eh, Donald Trump. Cuman warga Konoha kan cemburu ya kalau ya Pak Prabowo itu dekat Donald Trump. Apa sih di pikiran daripada Pak Prabowo? Di pikiran Pak Prabowo itu, kalau kita tidak bisa menyaingi Amerika, lebih baik kita bekerja sama gitu. Kenapa Pak Prabowo masuk BOP? Ini yang dikritik Gajah Hussein juga. Ya, pandangan dari Pak Prabowo itu, ya tujuannya sebenarnya untuk memerdekakan Palestina. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus gabung BOP? Ya daripada nggak sama sekali ya kan? Emang kita bisa memerdekakan Palestina kalau cuma teriak-teriak, mengutuk gitu? Nggak bisa kan? Ya minimal masuk BOP lah gitu. Karena gini guys, kita tidak akan bisa merdeka kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Jadi Gajah juga seperti itu, harus berdamai dengan dirinya sendiri ya. Indonesia juga seperti itu. Kita tidak akan bisa memerdekakan Gajah, memerdekakan Palestina itu kalau kita tidak berdamai dengan Amerika dan Israel. Kita nggak bisa mendamaikan seseorang itu kalau kita tidak berteman dengan orang yang menjajah gitu. Itu fakta pahit yang jarang kita sadari. Bagaimana dengan Belanda? Dulu kita tidak akan bisa merdeka kalau kita tidak negosiasi dengan Belanda. Kita negosiasi guys, diplomasi. Ya. Soekarno-Hatta itu diplomasi dengan Belanda. Kita bayar miliaran gulden terhadap Belanda supaya kita bisa merdeka. Ini jarang dibongkar. Ini nggak ada sejarah sekolah guys. Ya, ini jarang dibongkar. Kalau dibongkar ini akan mematahkan semangat nasionalisme kita. Jarang dibongkar. Kita tidak akan bisa merdeka kalau tidak bernegosiasi dengan yang namanya penjajah. Kalau misalnya ada mengatakan Amerika itu penjajah, kalau misalnya ada mengatakan Israel itu penjajah. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang tidak bisa dijangkau oleh Gajah Hussein ya. Yang ada di pikirannya cuma ngejelekin Amerika, ngejelekin Israel gitu ya. Nggak pernah berpikir secara rasional gitu ya. Nggak pernah berpikir waras gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, terus gimana dong memerdekakan Palestina? Ya sebenarnya pengen merdeka itu kan Palestina, kok kita yang repot gitu. Ya kalau mereka pengen merdeka, ya mereka lah yang berusaha gitu ya. Berdamai dengan Amerika, ya berdamai dengan Israel. Orang mereka juga nggak mau berdamai, egois gitu. Nggak mau introspeksi diri, gimana kita memerdekakan Palestina? Ibaratnya ada seseorang yang mau damaikan ya terhadap orang lain. Lalu seseorang ini masih egois gitu ya. Oh, saya itu paling benar, saya paling arogan misalnya. Ngapain didamaikan coba? Wong Palestina juga yang arogan terhadap Amerika, arogan terhadap Israel. Ya harus ini dong ya, introspeksi diri gitu. Ya, jangan menang sendiri gitu ya. Ya untuk mengurangi korban ya seperti itu. Tapi dugaan saya itu kenapa Gajah itu sampai sekarang nggak merdeka itu ya dugaan saya karena mereka nyaman gitu ya dalam situasi konflik. Cuman kita yang diseret-seret guys tanpa kita sadari. Mereka nyaman. Kenapa mereka nyaman situasi konflik seperti ini? Ya karena mereka nggak usah kerja gitu ya. Ini jarang dibongkar guys. Orang Gajah itu nggak usah kerja. Ngapain capek-capek kerja? Ya tinggal kok ini aja nyulut konflik aja kita dapat bantuan kok dari Amerika. Ya, nah lagi-lagi Amerika. Ya, donatur nomor 1 di Gajah itu Amerika. Ya, jadi Gajah Hussein ini harus mengkritik dong ya. Harus mengkoreksi gitu ya. Mengkoreksi ya Gajah itu sendiri. Ya kalau mau kritik semuanya gitu. Kritik Amerika, kritik Israel gitu. Ya harus seperti itu guys. Jangan berpihak gitu ya. Berpihak pada jagoannya doang gitu ya. Ya, akademis itu harus mengkritik semuanya gitu. Ya, Israel juga saya kritik kok. Ya, bahkan saya sering mengatakan, ya doktrin yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Kalau dari sudut pandang akademis ya, bukan dari agama ya. Kalau dari agama saya nggak ada urusan ya masalah agama. Kalau dari sudut pandang akademis itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ya kalau misalnya ada Israel mengatakan kita bangsa pilihan Tuhan, ya kita juga bisa mengatakan bangsa pilihan Tuhan kan. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan sudah dijanjikan. Kapan dijanjikan gitu. Bukan berarti saya menyerang Kristen di sini, jangan berpikir ya. Jangan ngambek gitu dong ya. Jangan langsung emosi gitu ya. Kita ngomong secara akademis guys. Katanya kita mau jadi negara maju gitu. Ya harus bicara secara akademis dong ya. Ya secara akademis ya. Kalau misalnya ada yang menjanjikan bahwa oh, kamulah bangsa pilihan Tuhan. Kan saat itu waktu menjanjikan itu nggak ada saksinya kan. Kalau misalnya mengatakan, oh ada saksinya, ada orang, apakah itu bisa diverifikasi? Nggak bisa kan?
Ya kita nggak tahu kan, kalau misalnya ada menyaksikan, misalnya ada bangsa Israel di sana menyaksikan dan sebagainya, ada banyak orang, apakah itu bisa diverifikasi? Enggak kan? Jadi fakta sejarah itu bisa diverifikasi, ya biasanya eee, diuji ribuan kali. Apakah itu diuji ribuan kali? Enggak kan? Seperti sains misalnya, sains itu misalnya ya diuji ribuan kali, misalnya gravitasi, apakah gravitasi itu ada? Ya karena diuji ribuan kali, misalnya nih ya, saya menjatuhkan sisir gini, ya ini kan gravitasi kan, berarti kalau saya uji ribuan kali benar kan, terbukti kan? Sama seperti misalnya Israel, apakah itu bisa diuji ribuan kali ketika Tuhan bertemu dengan, bangsa Israel? Ya, kalau misalnya mengatakan, "Oh ya itu kan dulu dijanjikan ya, ada, perjanjiannya dan lain sebagainya." Ya, apakah Tuhan itu terbukti secara ilmiah? Lah, lebih dalam lagi kan, itu bicara secara akademis gitu ya. Kenapa saya ngajak bicara secara akademis? Biar kita waras gitu ya, biar kita, kembali normal, netral gitu ya. Jadi kalau nggak ada urusan dengan agama, kita nggak bakalan fokus ngurusin yang namanya gajah, ngurusin perang Timur Tengah, nggak ada urusan ya. Kalau kita agama lokal gitu ya, ya nggak ada urusan sebenarnya. Ini sebenarnya nggak ada bias agama sebenarnya tanpa kita sadari ya, baik Kristen maupun eh, agama mayoritas di Konoha ya. Ada sebenarnya tanpa kita sadari ya. Kan dari awal kan saya sudah ngomong ya, saya harus netral. Ya jadi jangan marah dong ya, teman-teman Kristen jangan marah ya kalau saya ngomong seperti ini. Saya harus benar-benar netral gitu. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa saya itu netral. Saya nggak mau mengingkari janji saya gitu. Ya, kalau misalnya ada mengatakan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, itu klaim sepihak gitu ya. Klaim sepihak yang mengklaim ya orang Israel sendiri. Apakah negara lain mempercayai itu? Enggak gitu. Kita boleh nggak percaya, nggak boleh dipaksakan gitu secara akademis gitu. Oh, kalau misalnya mengatakan Tuhan dulu menjanjikan, ya kapan Tuhan menjanjikan gitu? Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah gitu? Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara sains gitu? Nggak bisa kan? Kalau ada yang mengatakan, oh ukurannya bukan ilmiah, bukan sains, lalu apa dong ukurannya? Ukurannya suka-suka gue gitu. Jadi di Konoha itu kan berpikirnya seperti itu ya. Kalau bicara agama itu, ya mereka biasanya akan memutarbalikkan fakta gitu ya. Oh ukurannya bukan ilmiah dong, terus ukurannya apa gitu? Ya ukurannya ya menurut ya pemikiran gue gitu ya. Ukurannya menurut orang Israel sendiri. Ya kalau menurut orang Israel sendiri berarti klaim sepihak dong ya. Kita bicara secara akademis gitu ya. Mohon maaf bagi yang tervideonya. Bukan berarti saya membenci Israel ya, bukan membenci orang-orang Kristen ya. Enggak ya, saya nggak takut dimusuhi guys ya. Saya ngomong apa adanya gitu secara akademis ya. Saya harus setia dengan janji saya gitu. Saya nggak mau ingkar janji. Dari awal saya mengatakan saya netral ya. Saya harus netral gitu. Nggak boleh berpihak gitu ya. Jadi saya tidak memberikan kesimpulan di sini ya. Anda yang mau menyimpulkannya. Jadi kalau saya perhatikan ya, menurut keyakinan saya, Gajah Hussein ini orang yang sangat berbahaya, orang yang sangat a priori. Ya dia berpihak pada jagoannya gitu ya. Kalau mau kritik semuanya dong ya, kritik Israel, kritik Amerika, kritik Iran ya, kritik semuanya, kritik Gaza, kritik Palestina, kritik warga Konoha, kritik semuanya gitu. Ya itu baru benar. Karena gini guys, dunia ini tidak hitam putih. Dan orang yang berpikir hitam putih kekanak-kanakan. Orang-orang Eropa, orang-orang Barat, orang-orang pembaca itu, mereka sudah bisa mencium ya kita itu berpikirnya hitam putih atau tidak. Saya mencium ya Gajah Hussein ini berpikir hitam putih. Dia menganggap bahwa yang salah itu Amerika, ya Israel yang salah. Ya. Dia menganggap jagoannya benar gitu ya. Gajah benar ya, Palestina benar. Orang yang berpikir hitam putih itu adalah kekanak-kanakan, anak kecil gitu ya. Saya melihat Gajah Hussein ini seperti anak kecil ya. Di Konoha banyak banget anak kecil guys. Ya, di Konoha itu jarang orang yang berpikir dewasa. Ya banyak anak kecil ya di Konoha. Ya, apa buktinya? Ya berpikirnya hitam putih. Sebenarnya kalau boleh jujur, kita itu sebenarnya sudah kehilangan jati diri. Jati diri bangsa kita itu adalah introspeksi diri. Ya. Itu introspeksi diri guys ya. Loh, jati diri bangsa kita. Ya, di buku saya sudah saya bahas nih guys ya. Buku dalam terakhir nih. Ya. Gimana caranya introspeksi diri. Ini buku bukan hitam putih ya. Nanti cek di kolom komentar ya. Saya udah pin ya nanti ya. Pembeliannya ya. Saya bukan ngemis-ngemis loh ya, seperti Gajah Hussein. Bukan berarti saya mengatakan Gajah Hussein salah ya, tapi ya dia ya minta donasi kan, saya nggak minta donasi. Ya, saya nulis buku guys, nulis buku itu butuh energi, butuh riset dan sebagainya gitu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya.
Oke, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.